Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin. Salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa anta laha ya ilahi likulli karbin azim. Fafarris ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, hidayah, serta kekuatan kepada kita semua, menjadikan kita seorang muslim yang sejati, yang senantiasa memelihara hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Hari ini kajian hadis kita terkait dengan betapa banyak jalan kebaikan yang menjadi syafaat nantinya. Di antaranya memudahkan orang lain ternyata akan menjadi syafaat di hari kiamat nantinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna rajulan lam ya'mal khairan qat wa kana yudayyinun nasa fayaqulu li rasulihi khudh ma tayassara watruk ma asra wa tajawwaz la'alla Allah ta'ala ay yatajawaza anna. Falamma halaka ay falamma mata qala Allah azza wa jalla lahu hal amilta khairan qad? Faqala la illa annahu kana li ghulamun wa kuntu udayinun nasa fa idza ba'astuhu liyataqada qultu lahu khudh ma tayassara watruk ma asra wa tajawwaz la'alla Allahu yatajawaz anna. Qala Allah ta'ala qad tajawaztu anka. Al hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita dalam sebuah sabdanya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna rajulan, seorang laki-laki. Ini berfungsi seluruhnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Hadis ini menggambarkan secara umum bahwa orang ini lam ya'mal khairal qat, tidak pernah melakukan perbuatan baik sedikit pun. Wa kana yudayinun nas. Apa yang dilakukannya selama hidup di muka bumi ini? Dia tak pernah melakukan amal baik. Dia tak pernah sholat, dia tidak pernah puasa, dia tidak pernah zakat, dia tidak, pokoknya seluruh kebaikan tidak bisa dia lakukan. Tak pernah dia lakukan, subhanallah. Lalu tiba-tiba pekerjaannya selama hidup, wa kana yudayinun nasa, sukanya adalah memberikan hutang kepada orang lain. Dia punya uang lebih, dikasihkannya kepada orang lain. Siapapun yang ingin berhutang kepadanya, dikasihnya pinjaman. Tapi orang ini, urusan dia kepada Allah sangat luar biasa nolnya. Dia tak pernah sholat, dia tak pernah puasa, dia tidak pernah zakat. Apalagi dia melaksanakan ibadah haji. Nabi bercerita orang laki-laki ini kerjaannya dia hanya baik di mata manusia. Yaitu dia suka meminjamkan hartanya kepada orang lain. Andai kata ada orang lain yang perlu uang, dia pinjamkan uang tadi kepada orang tersebut. Lalu tiba-tiba apa yang dilakukannya? Fayaqulu li rasulihi. Dia menghutangkan hartanya, ada limitnya. Ila ajalin musamma.
Ada waktunya. Hutang dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ketika jatuh tempo hutangnya tersebut, apa yang harus dia lakukan? Yaqulu li rasuli, dia utus seorang utusannya. Utusannya ini tugasnya adalah menagih hutang-hutang yang diinjamkan oleh majikannya. Lalu dia berpesan kepada anak buahnya ini, katanya kepada anak buahnya, khudz ma tayassar watruk ma'asra wa tajawwaz. Wahai suruhanku, kata majikannya kepada yang diutusnya, kau ambil mereka yang ingin bayar hutang hari ini. Tapi ingat, watruk, tinggalkan, ma tayassar, watruk ma'asra. Kalau ada orang yang tak mampu bayar. Orang tak mampu bayar karena memang tidak ada kemampuan dia dulu itu. Bukan direkayasa. Ada orang yang mampu bayar hutang tapi direkayasa bayar hutang. Nah sekarang hari ini watruk ma'asra. Ada orang yang tak sanggup bayar hutang, kau tinggalkan saja, watajawaz. Biarkan saja dia tidak bayar untuk sementara. Ini saja perbuatan baiknya. Apa katanya? Kepada suruhannya dia katakan, saya bersikap ini kepada yang bersangkutan, la'allallahu ayyatajawaz anna. Aku berharap semoga Tuhan melepaskan dariku terhadap dosa-dosaku kepadanya. Dia tak pernah melakukan pekerjaan baik di hadapan Allah. Hubungan dia kepada Allah sangat luar biasa nolnya. Dia tak pernah sholat, dia tak pernah berbuat zakat, dia tidak melakukan apa-apa, haji pun tidak. Tapi tugasnya, dia hidup di muka bumi ini, dia punya harta, dia kasih orang lain, dihutangkannya. Nanti pada masa waktunya dia membayar, ada orang yang membayar, diambilnya. Tapi kalau orang itu kesusahan di dalam membayarnya, dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Dia mengatakan dalam keyakinannya, la'allallahu ta'ala ayyatajawaz anna. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, melepaskan saya dalam kondisi ini. Allah lepaskan terhadap dosa-dosa saya kepadanya karena saya mau menginjamkan orang lain, menginjamkan hartanya, dan saya menghindarkannya dengan cara tidak memaksa dia untuk bayar. Kalau dia tidak mampu, ya sudah kita lewatkan. Semoga Allah dengan cara saya seperti ini, Allah ampuni dosa saya. Lalu apa yang terjadi? Rupanya perilaku ini bertahun-tahun dia amalkan. Itu perbuatan baik yang sangat menonjol bagi dia. Dia tak pernah sholat, dia tak pernah berbuat puasa, apalagi melakukan zakat. Tapi baik hatinya. Ada orang yang hutang, dihutangin sama dia. Sampai pada masanya, nanti pada masa tempo waktunya diambilnya tagihan. Kalau orang itu tak sanggup membayar, dia biarkan. Tujuannya apa? Allah lepaskan dosa saya kepadanya. Dengan cara demikian. Ini yang diucapkannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah pesan-pesan berikut ini. Bahwa ada beberapa poin yang menjadi standar kehidupan kita. Agar kita senantiasa membantu setiap insan di dalam hidup kehidupan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Setiap insan yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Rupanya orang yang tak pernah berbuat baik ini, yang sukanya hanya meminjamkan hartanya kepada orang lain, tapi dia memudahkan dalam proses penagihannya. Dia lewatkan orang yang tak sanggup membayarnya. Sehingga orang ini berharap agar dia dapat rahmat Allah melalui perbuatan baiknya tersebut. Tiba-tiba mati. Pahalaka. Falamma halaka, manakala orang ini telah meninggal dunia. Apa yang terjadi dengan perbuatan baiknya? Diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Qala Allahu azza wa jalla lahu, hal amilta khairan qad. Allah berfirman kepadanya. Ketika dia masuk ke alam barjahnya, hal amilta khairan qad. Pernahkah kamu membuat kebaikan dalam hidupmu? Katanya.
mulut akan terbungkam ketika Tuhan menanya pada hari akhir di alam barzah ataupun di alam lainnya setelah alam dunia ini. Mulut akan terbungkam. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut akan terbungkam, yang bisa bicara adalah tangan, yang bisa bicara adalah kondisi fisik yang lain yang tidak ada fungsinya berbicara di dalam dunia ini. Dia akan bicara, tangan akan bicara, kaki akan bicara, kepala akan bicara, kecuali mulut yang tidak bisa bicara. Ketika Allah menanyakan kepada orang ini, Al amilta khairan qat, apakah engkau melakukan sebuah kebajikan? Dia menjawab, faqala la. Kata orang ini, tidak ya Allah, saya tidak pernah melakukan perbuatan baik. Illa annahu, tapi saya ada satu perbuatan saya yang saya anggap baik pada masa itu. Annahu kana li gulamun, saya punya suruhan. Tugas saya menghutangkan harta saya kepada orang lain. Kalau ada orang kesulitan, saya pinjamkan dia uang. Ketika saya pinjamkan uang, nanti pada masa waktunya saya akan ambil uang tersebut. Tapi cara saya adalah saya utus seorang suruhan saya. Wa qala wa kuntu gulaman wa kana li gulamun. Utusan saya itu saya katakan, wa kuntu udayinun nas. Wahai suruhanku, saya hutangkan orang-orang ini harta. Liyataqada, agar dia mengabulkan hajatnya, agar dia menyelesaikan keperluannya ketika dia perlu uang. Faqultu lahu, lalu kuperintahkan orangku untuk menagih terhadap mereka yang berhutang. Khus ma tayassar. Kalau ada orang yang sanggup bayar, kalau dia sanggup bayar, ambillah wahai anakku, wahai suruhanku. Watruk ma asura. Kalau ada yang sanggup bayar, dia tidak sanggup untuk membayarnya, kan dia tidak memiliki uang, maka watruk, tinggalkan. Watajawaz, biarkan saja, tidak perlu engkau meronta-ronta untuk menagihnya berkali-kali. Biarkan. La'allallahu yatajawazu anna. Ya Allah, yang demikian saya lakukan, saya berharap terhadap rahmat engkau. Semoga engkau menghilangkan segala urusan saya, antara saya dengan engkau daripada dosa-dosa saya. Karena itu saya berharap perilaku saya tidak menekan kepada siapa yang berhutang dengan saya, agar engkau mengampuni saya. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman kepada orang tersebut, qad tajawaztu anka, wahai Fulan bin Fulan, dengan perilakumu yang baik ini, sekalipun sekali kamu lakukan, tidak ada perbuatan baik yang lain kecuali ini, yaitu menginjamkan orang lain untuk hartamu, dan engkau akan bayar, engkau akan tagih ketika mereka mampu. Maka hari ini tajawaztu anka, akan kulepaskan dosa-dosamu kepadaku. Luar biasa, hadis ini singkat tapi padat maknanya. Kenapa padat maknanya? Lihat saja, dia tak pernah berbuat baik. Dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa. Perbuatannya hanya melakukan interaksi sosial kepada masyarakat. Apa tugasnya? Mengabulkan hajat orang lain secara duniawi dalam bentuk uang, materi. Ketika itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya dengan sebab dia bantu orang lain. Bayangkan, andai kata kita orang baik, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita imbangi perilaku ini lagi, perilaku sosialnya, perilaku saling berbagi, memberikan makan kepada orang miskin dan sebagainya. Bukankah itu yang teramat baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang berdosa saja bisa diampuni oleh Allah, apalagi yang melakukan amal soleh yang berlimpah. Oleh sebab itu, melakukan sesuatu yang mengakibatkan sesama muslim terkabul hajatnya gara-gara kita memberikan pinjaman kepadanya, lalu dia bisa mengabulkan hajat-hajatnya. Ternyata pertolongan Allah di yaumil qiyamah sangat besar harapannya. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa poin yang menjadi standar kehidupan kita, agar kita senantiasa membantu setiap insan di dalam hidup kehidupan ini. Bagus kita kepada Allah, dipandang di mata Allah kita adalah luar biasa, tapi belum tentu di hadapan manusia kita luar biasa. Tapi di hadapan Allah, di hadapan manusia kita sangat baiknya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
Tapi jangan disalahpahami hadis ini. Ketika orang berbuat baik lalu dia tinggalkan sholat, tak perlu kita melakukan sholat. Karena kenapa? Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Yang penting kita baik kepada sesama. Rupanya ini hanya menunjukkan bahwa segala sesuatu berdasarkan petunjuk Allah ini, yang penting Anda baik kepada orang lain, mengabulkan segala hajatnya, tidak mempersulit kepada mereka, adalah bagian daripada cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lalu apa hajat kita? Dengan hadis ini, ketika Allah dan Rasulnya memberikan petunjuk bahwa ternyata segala sesuatu yang melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia, dampaknya sangat dahsyat, dampaknya sangat besar, berefek samping setelah kita wafat. Ada beberapa poin menurut para ulama, mutiara-mutiara hadis ini yang kita akan dapatkan dari kajian hadis ini. Apa saja mutiaranya? Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Allah cueki hambanya, Allah tidak mau mengeluarkan kata-kata kepada hambanya, maka dosa itu adalah dosa yang amat besar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hadis yang kita kaji ini adalah sebuah hadis yang menggambarkan kepada kita betapa kita harus berhati-hati dalam bermuamalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihat di sini petunjuk para ulama, al-layyin wal yusru fil muamalat min munjiyati min adzabin nar. Garis besarnya kata ulama, kelembutan dan kemudahan di dalam melakukan interaksi sosial merupakan salah satu cara Allah melepaskan seseorang daripada siksa neraka. Lihat orang tadi, dia suka sekali dengan berkhidmat, mengkhidmatkan hartanya, meminjamkan uang kepada orang lain untuk agar orang lain mampu mengabulkan hajat-hajatnya. Tidak semua orang memiliki hati yang demikian. Ada orang yang tujuannya meminjamkan uang tapi untuk menambah uang tersebut agar selalu bertambah. Tapi orang ini dia meminjamkan uangnya agar orang tadi mendapatkan hajatnya. Orang yang dibantunya itu mengabulkan hajatnya. Keadaannya dia perlu dengan uang dan hajatnya dikabulkan oleh Allah melalui perantara dia. Sehingga para ulama mengatakan bahwa dari hadis ini boleh kita katakan memudahkan orang lain akan menjadikan kita diselamatkan oleh Allah daripada siksa neraka. Apa contoh lainnya? Ketika kita memiliki rumah yang besar, punya halaman yang luas, lalu tiba-tiba dalam kondisi mendesak, ada orang yang ingin memutar mobilnya di depan rumah kita. Karena jalanan sempit atau jalanan tidak memungkinkan untuk melakukan bolak-balik mobil, sehingga rumah dia tempat orang berbolak-balik. Rumah dia tempat orang membantu, tempat dia membantu orang untuk melakukan putaran ketika dia pulang atau ketika dia masuk ke dalam area itu. Lalu orang ini setiap saat memberikan amalnya, kebaikannya kepada orang lain. Dia mudahkan orang lain untuk membantu tersebut. Membantu orang-orang yang masuk ke dalam gang atau komplek tersebut. Sehingga orang-orang banyak terbantu. Menurut para ulama itu adalah bagian kecil daripada contoh berbuat baik kepada sesama. Dia punya misalnya alat masak yang lengkap, piring yang lengkap. Tiba-tiba tetangganya ada pesta, melakukan pernikahan, anaknya melakukan pernikahan, dia bantu. Saya pinjamkan seluruh piring, seluruh perangkat-perangkat ini kepada Anda agar Anda mudah untuk melakukannya, untuk melakukan pesta ini. Kata dia kepada tetangganya. Ternyata perilaku kita seperti itu adalah bagian sunnah. Luar biasa, memudahkan orang lain di dalam melaksanakan mengabulkan hajat adalah bagian salah satu sunnah yang bisa menyelamatkan kita di hari neraka. Di hari di mana orang divonis dalam neraka, maka Allah bisa akan lepaskan dengan rahmat Allah dari perbuatannya tadi. Ada pula orang yang pada masa itu dia kesulitan untuk datang ke rumah sakit
karena istrinya ingin melahirkan. Karena kita punya mobil misalnya, lalu kita hantarkan orang tadi dengan mobil kita. Tanpa kita harus berpikir panjang. Saya selamatkan tetangga saya dengan mobil saya. Dia sampaikan, tak perlu memungut biaya. Dengan kondisi itu rupanya kita memudahkan orang lain. Memudahkan segala-galanya. Atau dia seorang kepala bagian. Dia memiliki instansi yang besar, ketika ada orang memang berhajat kepada dia, dia bantu orang tersebut. Dan memang hajat orang tersebut minta bantu. Tidak sedikit dari keadaan ini Allah akan lepaskan dia daripada api neraka. Wa minal munjiyati min adabin nar, qala sallallahu alaihi wasallam, ala kulli qarbin hainin sahlun. Nabi mengatakan di antara pintu sorga akan terbuka, menyelamatkan seseorang daripada neraka adalah dengan cara mempermudah setiap interaksi sosial kepada orang lain agar dia mampu mengabulkan hajat orang lain tersebut. Subhanallah, ini adalah poin penting di dalam hadis ini. Memudahkan orang lain ternyata bagian penyelamat kita di dalam api neraka nantinya. Yang kedua, su'alullahu li abdihi wa huwa a'lam bihi liyuzhira fadlahu alaihi jalla wa ala. Dalam hadis dinyatakan oleh Allah, sebuah sabda Nabi Muhammad SAW, seakan-akan Allah bertanya kepada Fulan bin Fulan. Allah berkata kepada Fulan bin Fulan ini, katanya, hal amilta khairan? Apakah selama hidup engkau pernah melakukan kebaikan? Apakah Allah tidak tahu? Tidak, Allah maha mengetahui terhadap perilaku hamba ini. Tapi tujuannya adalah liyudhira fadlahu alaihi, menunjukkan betapa besarnya keutamaan Allah kepadanya. Jangan kau lihat, andai kata di antara dosa-dosa tadi, lalu Allah tidak mau berbicara lagi kepada hambanya. Allah cueki hambanya, Allah tidak mau mengeluarkan kata-kata kepada hambanya. Maka dosa itu adalah dosa yang amat besar. Di antara dosa yang amat besar yang Allah la yukallimuhu wa la yuzakkihim. Allah tidak akan memandang dia dengan sebuah perkataan. Allah tidak akan melakukan sebuah ucapan yang bisa menghapus dosanya. Di antaranya adalah orang-orang yang sombong. Al-musbil izarahu, yang celananya kata Nabi menjulurkan kain celananya lebih daripada mata kakinya. Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan menjulurkan mata kakinya, menjulurkan kain celana di bawah mata kakinya adalah al-mutakabbir. Orang-orang yang sombong di hadapan seluruh umat manusia. Karena tradisi bangsa Arab pada masa itu memahami orang sombong adalah melalui pakaiannya. Orang yang sombong, Nabi mengatakan di dalam sebuah hadisnya adalah la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim. Allah tidak akan mau berbicara kepadanya di hari kiamat. Bahkan menghapus dosanya. Tapi lihat hadis ini. Dia tak pernah melakukan dosa apa-apa, tidak pernah melakukan amal baik apa-apa. Hanya meminjamkan sedikit uangnya untuk orang lain supaya orang lain itu terbantu dengan kondisinya. Ternyata dengan bantuan tadi rupanya Allah takdirkan di hari kiamat Allah mau berbicara dengan dia. Ceritanya ditanya, hal amilta khairan qat? Apakah kamu pernah melakukan kebaikan? Dijawab oleh orang tersebut, la, ya Tuhan, saya tak pernah melakukan kebaikan, tetapi saya punya satu perbuatan di mana saya suka meminjamkan harta saya kepada orang lain. Dari meminjamkan ini saya utus orang lain untuk menagihnya. Ketika sampai pada tagihannya, orang lain tak mampu membayar, saya biarkan. Kenapa? Saya berharap Engkau akan mengampuni dosa-dosa saya. Harapan ini yang kuat kepada Engkau ya Allah. Oleh sebab itu, permintaan Allah Subhanahu wa taala agar orang ini dengan perbuatannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pertanyaan Allah kepadanya, liyudhhira fadlahu, hanya tujuannya mengangkat derajat orang ini. Maka sungguh beruntung kalau Tuhan kita mau masih berdialog dengan kita. Coba kalau kita dicuekin nantinya, segala bentuk apapun tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, hadis ini menunjukkan kepada kita, marilah kita lapang dada agar selalu senantiasa mampu berbuat yang terbaik untuk masyarakat kita. Tidak mempersulit orang, membantu orang banyak. Ini adalah bagian dari sunnah yang ditunjuki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mutiara hadis yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.